Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaidillah dari kelompok hukum tata negara dengan NIM 2002021100079 dari kelas C. Afnan Misbah Husafli dari kelompok 1. Baik, perkenalkan nama saya Syatun Nasiba, nomor induk mahasiswa 2002021100081 dari program studi hukum ekonomi syariah kelas C. Saya di sini akan menjelaskan pengertian ruang lingkup asas-asas sumber hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi lembaga negara. Ruang lingkup hukum tata negara meliputi bentuk negara seperti kesatuan dan federasi, bentuk pemerintahan seperti kerajaan atau republik, sistem pemerintahan seperti presidentil, parlementer, monarki absolut, cara pemerintahan seperti diktator praktis, nasionalis, liberal, demokrasi, sistem pendelegasian kekuasaan negara seperti desentralisasi meliputi jumlah dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana seperti peradilan, pemerintahan, dan perundangan. Wilayah negara seperti darat, laut, dan udara. Hubungan antara rakyat dengan negara seperti adil negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan atau golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan seperti hak politik, sistem perwakilan, pemilihan umum, referendum, sistem kepartaian atau penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan, dasar negara seperti arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai paham yang ada dalamnya. Ciri-ciri lahir dari kepribadian negara seperti lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang, bendera, dan sebagainya. Asas-asas. Asas-asas meliputi asas Pancasila, yaitu bangsa Indonesia telah menciptakan falsafah atau asas dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Asas negara hukum. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak 4 kali, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Asas negara kesatuan, yaitu pada dasarnya negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamasikan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Asas pembagian kekuasaan. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sumber hukum tata negara ada dua, yaitu sumber material dan sumber formil. Yang pertama, sumber material, yaitu nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekaligus bahan atau materi dalam menyusun semua peraturan hukum tata negara. Pancasila sekaligus sebagai alat penguji setiap peraturan hukum tata negara yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sumber formil, yang terdiri dari UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan perda, yang terdiri dari perda provinsi dan perda kota, dan juga peraturan daerah, peraturan desa. Penjelasan yang saya akan jelaskan yang kedua adalah hubungan HTN dengan tata hukum Indonesia. Tata hukum di Indonesia
terdapat istilah hukum positif atau ius constitutum. Di dalam hukum positif tersebut terdapat beberapa hukum, salah satunya adalah HTN, yaitu hukum tata negara. Yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah hubungan dan keterkaitan hukum tata negara dengan hukum perdata ekonomi. Hubungan hukum tata negara dengan hukum perdata ekonomi terdapat pada lembaga eksekutif yang salah satunya adalah Menteri Keuangan yang mengurus keuangan di negara. Sedangkan hukum perdata ekonomi ada memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Afnan Misbahus Safli. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Dahulu para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sepakat untuk menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang terdiri dari 37 pasal. Kemudian seiring berjalannya zaman memungkinkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, para penyusun UUD melihatnya, kemudian dirumuskanlah tentang perubahan UUD pada pasal yang ke-37 dengan syarat harus ditanyakan dulu kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui referendum, tertera pada TAP MPR nomor 1 tahun 1983 tentang referendum. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda tahunan MPR dari tahun 1999 sampai perubahan pada sidang keempat pada tahun 2002. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu saat disahkannya Undang-Undang Dasar, saat proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Penerapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat akibat rongrongan Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, terjadi agresi Belanda ke-1 pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948. Inilah sebab diadakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar yang melahirkan RIS atau Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang harusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat saja.
Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu penetapan UUD sementara 1950. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka RIS atau Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Oleh karena itu akhirnya sepakat untuk kembali mendirikan negara kesatuan. Kemudian dirancang, disusun, dan saat disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Komite Nasional DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Pemberlakuannya mulai 17 Agustus 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 diawali dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. 1959 dengan perubahan MPRS Orde Lama. Baik, materi selanjutnya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut UU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, 1. UUD 1945 merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi. UUD ini, UUD 1945, ditetapkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang selanjutnya di bawahnya lagi, UU dan Perpu, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, merupakan pelaksanaan dari UUD 1945. Yang tiga, peraturan pemerintahan, memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang. Dan selanjutnya, peraturan presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Dan selanjutnya, peraturan daerah, terdiri dari peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, dan peraturan desa. Jadi hierarki perundang-undangan jika disebutkan dari bawah, peraturan daerah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan pemerintahan, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, dan yang tertinggi UUD 1945. Materi selanjutnya tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Sebelum amandemen UUD 1945, negara Indonesia berdasarkan hukum, tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintahan bersifat konstitusi, tidak absolutisme. MPR sebagai lembaga tertinggi dan presiden hanya sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah MPR. Dan presiden dan menteri-menterinya tidak bertanggung jawab kepada DPR.
kekuasaan presiden tidak terbatas. Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Kemudian bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahannya presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan melalui pemilu, kemudian diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas 2 bagian, yaitu DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai kekuasaan legislatif. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai struktur dan lembaga-lembaga negara, dan yang terakhir mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur dan lembaga-lembaga negara. Jadi, struktur dan lembaga-lembaga negara ada yang dibagi menjadi 2, yaitu sesudah amandemen dan sebelum amandemen. Struktur dan lembaga-lembaga negara sebelum di amandemen. MPR merupakan lembaga tertinggi negara, dan yang ada di bawah MPR seperti Presiden, BPK, BPA, DPA, dan MA termasuk lembaga tinggi negara. Yang pertama, ini MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang dan tugas. Yang pertama yaitu membentuk dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua yaitu MPR juga dapat memberhentikan, memilih presiden dan wakil presiden. Dan MPR juga menetapkan garis besar haluan negara. Kemudian DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang yang pertama, yakni tiap-tiap undang-undang dasar menghendaki persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk memajukan rancangan undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga, DPR juga memiliki wewenang untuk memeriksa dan bertanggung jawab laporan keuangan negara yang diadakan suatu badan pemeriksa keuangan. Selanjutnya, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa segala tanggung jawab keuangan negara. BPK tidak terpengaruh atas kekuasaan pemerintahan dan tidak berdiri di atas pemerintahan. Selanjutnya, tugas dan wewenang BPK. BPK bertugas untuk memeriksa keuangan dan bertanggung jawab atas keuangan negara dan hasilnya disetorkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. BPK juga bertugas untuk memeriksa tanggung jawab anggaran pendapatan negara dan belanja negara. Kemudian BPK juga berfungsi untuk memeriksa tanggung jawab memeriksa pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan tentang keuangan. Selanjutnya, Presiden. Presiden memiliki tugas dan wewenang selaku kepala negara. Yang pertama, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden juga mengangkat duta dan konsul. Presiden juga menerima duta dari negara lain. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya yang terdapat di dalam undang-undang. Kemudian tugas dan wewenang Presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya.
Kemudian presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara untuk menjalankan undang-undang. Selanjutnya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. DPA memiliki tugas dan wewenang yang pertama, berkewajiban untuk memberi jawaban atas pertanyaan presiden, dan yang kedua, DPA berhak mengajukan usul dan berkewajiban mengajukan pertimbangan kepada presiden. Dan MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. MA memiliki tugas dan wewenang diantaranya yakni mengadili pada tingkat kasasi ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Nah, selanjutnya struktur lembaga-lembaga negara sesudah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi MPR termasuk jajaran lembaga tinggi negara bersama yang lainnya, seperti ada KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY. Baik, materi yang terakhir yakni mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah. Pengertian dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah adalah pemerintahan pusat adalah penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni yang dipegang oleh presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh menteri-menteri yang dipilih oleh presiden. Kemudian pengertian pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 diklasifikasi urusan pemerintahan daerah yang meliputi dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Adapun perbedaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yakni yang pertama, pada urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, nasional serta agama. Kemudian yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Urusan konkuren ini urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ada juga pemerintahan yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan dasar seperti tenaga kerja, pangan, pertahanan, dan lain-lain, serta urusan pilihan yakni transmigrasi, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
etika, serta pertahanan dan pemeliharaan kesatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.